Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sekarang ini iman saya lagi drop banget Ustadz. Saya lagi benci banget sama ibu saya. Pernikahan 32 tahun dengan bapak saya udahan begitu saja karena ibu saya kegoda laki-laki lain. Akhirnya nuntut cerai. Akibatnya bapak saya sakit, syarafnya ada yang putus. Jadi kayak kena Alzheimer gitu. Ingatan lama dia kuat, tapi ingatan baru dia nggak bisa. Ditambah psikisnya yang rada down. Padahal bapak sudah nikah lagi udah 5 tahun sama saudara juga. Jadi nikah lagi dengan saudara juga yang punya anak yatim. Tapi sekarang istri barunya lagi kena COVID. Jadi lagi isoman. Itu bikin bapak jadi makin parah. Sedangkan ibu kandung saya sering ke rumah adik saya. Kita hubungannya udah kayak keluarga memang. Emang keluarga kan ya? Tapi ternyata itu bikin sakit bapak makin parah. Waktu kemarin dibawa berobat ke fisioterapi, ternyata bapak masih memendam dalam hatinya rasa sayang ke ibu saya. Tapi ibu saya udah nikah lagi sama tetangga. Mungkin bapak bingung, dia tiap hari lihat mantan istri, tapi udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah cuek. Belum ditambah adik-adiknya bapak yang rumahnya sekitar situ, bisanya menjust saya sama adik saya, katanya nggak mau ngurusin bapak saya. Saya jadi makin sedih. Kadang saya lelah Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, yang pertama, ini nggak mudah, ini berat. Tapi Allah bisa buat mudah. Maka kembalikan ke Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadah dan sesembelihanku, hidupku dan matiku, aku serahkan kepada Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi serahkan kepada Allah. Terus yang kedua, hadirin sekalian, kita lakukan ini semua mencari ridho Allah, bukan penilaian lingkungan, termasuk keluarga besar. Keluarga besar memvonis kita atau mungkin memuji kita, itu bukan, itu jadikan isu dalam diri kita. Yang terpenting pujian Allah, dan yang kita takutkan adalah murka Allah. Jadi selama kita udah berjuang dan Allah maha melihat, maka sudah cukup. Kita nggak harus membuat ridho semua orang atau mengklarifikasi ke semua orang. Enggak. Cukup Allah yang melihat dan ridho kepada kita. Tapi juga di sisi lain, kalau kritikan keluarga besar itu akurat dan tepat, terima, walaupun mungkin caranya nggak tepat. Terima aja. Kebenaran itu lebih layak untuk diikuti. Lalu yang berikutnya, ini memang berat, tapi jangan benci dengan orang tua, ayah maupun ibu. Mungkin ibu kita membuat kesalahan besar, tapi beliau tetap ibu kita. Jasanya kepada kita nggak bisa dikalahkan dengan kesalahannya. Jadi tetap berbuat baik, birrul walidain. Tetap birrul walidain. Lalu untuk ayah kita, kasih motivasi terus. Kasih motivasi terus. Bahwa ini tadi, semua sudah ditakdirkan. Memang jatah kebersamaannya udah sampai situ aja. Dan jangan sampai hati ini mencintai makhluk dalam ranah yang diharamkan oleh Allah. Sudah, ibu kita sudah menjadi istri laki-laki lain. Bukan waktunya lagi untuk bicara itu. Itu fase sebelumnya, waktu masih bersama.
Kita harus jaga keluarga kita harus jaga istri kita. Terus juga jangan mudah-mudah, karena kita sebagai suami, semoga Allah selalu tolong ya, jangan bermudah-mudahan dalam menceraikan, mengatakan talak, atau merespon jika istri minta cerai. Kenapa? Gini loh hadirin, kan perpisahan rumah tangga dalam fikih Islam itu kan dari 3 pihak ya. Yang pertama dari pihak suami, yaitu talak. Yang kedua dari pihak istri, yaitu khulu. Yang ketiga dalam ilmu fikih dinamakan at-tafriqul qada'i. Jadi Pak Hakim yang memutuskan. Contoh simpel, suaminya ngilang bertahun-tahun, bingung nih si istri ini gimana pernikahan saya, datang ke Pak Hakim, nanti Pak Hakim yang memutuskan. Itu salah satu contoh tafriq al-qada'i. Nah, tapi menariknya, jadi suami, dari pihak suami talak, dari pihak istri khulu, lalu di tafriq qada'i. Tapi dalam khulu, kan khulu itu artinya apa sih? Khulu itu artinya istri gugat cerai, gitu ya. Khulu itu artinya istri gugat cerai dari pihak istri. Tapi keputusannya tetap ke suami atau ke hakim. Artinya sebatas istri mengatakan kita bercerai mas, saya akan kembalikan maharnya, atau saya minta cerai, itu nggak jatuh khulu. Beda kalau suami mengatakan saya cerai kamu, saya talak kamu, itu jatuh talak. Tapi kalau istri mengatakan itu nggak jatuh, sampai suaminya ACC atau hakim syar'i yang ACC, baru khulu jatuh. Jadi istri bisa menggugat tapi nggak bisa memutuskan pernikahan. Baru keputus kalau suami menyetujui atau hakim syar'i yang menyetujui. Nah, kenapa Allah terapkan konsep seperti ini? Itu untuk menjaga pernikahan. Karena Allah tahu sifat laki-laki dan sifat wanita. Allah tahu kelebihan laki-laki, kelebihan wanita, kekurangan laki-laki, kekurangan wanita. Untuk masalah mengakhiri pernikahan, itu wanita harus dikawal. Karena kecenderungan mayoritas, saya nggak katakan semua wanita, ada juga wanita yang sangat dewasa, sangat matang, dan sangat ngejaga. Tapi kecenderungan banyak wanita itu gampang minta cerai, gampang untuk nuntut cerai. Nah, itu harus dikawal. Salah satunya suaminya sendiri, jangan terprovok. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kepemimpinan di tangan laki-laki, di tangan suami. Dia yang nimbang nih. Dia yang nimbang. Nah, ketika istrinya gugat lalu dia setujui, ya sudah, berarti itu keputusan. Kita harus tahu konsekuensinya itu panjang. Salah satunya adalah kita memang akan berpisah dengan istri kita di dunia, bahkan mungkin di akhirat, sebagai sepasang suami istri. Itu udah sadar benar apa tidak gitu. Makanya harus pertimbangan masak-masak, hati-hati. Makanya kan sampai sebagian masyayikh kami itu nggak mau menjawab tentang perceraian di forum umum karena dampaknya panjang. Gitulah hadirin sekalian. Artinya kan dulu waktu misalnya mungkin ada khilaf, nah fungsi suami kan untuk mengkat semua pintu itu agar rumah tangganya diberkahi oleh Allah. Nah, ketika pembiaran dan seterusnya, lalu akhirnya mengkristal, lalu istri minta cerai, lalu disetujui, ya sudah, pernikahan nggak bisa dilanjutkan. Oleh karena itu, perbanyak istighfar, perbanyak taubat, dan lanjutkan kehidupan yang sudah terjadi, minta pertolongan sama Allah, taubat, dan yakinlah ini ada hikmah, dan perbaiki kesalahan kita, dan lawan itu dengan zikrullah, kata Ibnu Qayyim. Zikrullah itu penting. Wallahu ta'ala bisawab.